Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya? Sungguh luar biasa. Coba kasih salam ke samping kiri kanan, katakan Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh mengasihi Engkau. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Sudah siap kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Di tempat ini kami berdiri mengagumi kasih dan kebaikan-Mu. Yang kami tahu Engkau Tuhan kami yang begitu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi penyertaan-Mu terlalu sempurna bagi kami. Karena itu ya Tuhan, terimalah pujian, hormat, syukur kami yang kami hanya berikan kepada satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar.
Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, nyanyikan kesetiaan Tuhan. Selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Kau Tuhan yang mendengar kami, dengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bapak Ibu saja katakan, di setiap, selalu kami lihat setia-Mu Tuhan. Lihat setia-Mu, oh Tuhan, melewati. Kami percaya Tuhan, oh dalam setiap keadaan. Tuhan, Kau mendengar kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, amin. Oh Yesus, amin. Menjaga hidupku, oh bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan.
banyak yang percaya Allah kita itu baik, amin. Tunjuk kiri kanannya, bilang Allah kita itu baik. Oleh karena itu mari kita menari buat Tuhan. Lembah pujian siap, amin. Sama-sama katakan Allah itu baik. Jempolnya dong. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Saya belum lihat jempol yang terangkat. Ayo dong. Haleluya. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang kau perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Yesus. Siapa yang luar biasa? Come on para pria. Allah itu baik. Ayo pria. Ah, ini pria-pria Allah nih. Yang wanita jangan mau kalah, amin. Menyatakan kebaikan, oh nyatakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Dia ajaib, amin. Dalam namanya Yesus, lebih keras kasih setia tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. One last time, Yesusku luar biasa. Sorakan haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita, amin, haleluya. Dan kami percaya siang hari ini ada kekuatan kasih Tuhan yang tercurah bagi setiap kita, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Yes.
bilang begini, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Selamat memasuki bulan yang baru, semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang itu hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu, dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur, dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yesus dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem, sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam, karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan north, because Jesus is the true north. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi, He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka dibawa kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia, mereka hanya bisa memberikan korban sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak bisa membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun, dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah.
tapi orang yang miskin. Firman Allah berkata berbahagia orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas. Mereka ditawan oleh Babylon, hancur. Persia dan kemudian Yunani, Romawi. Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin itu adalah ani atau anau, artinya rendah hati. Sebab engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu untuk selalu terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi deklarasi kami Tuhan. Untuk kami mau senantiasa mengikut Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Dia yang mampukan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu,
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Oh, kami mau melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu Yesus. Roh-Mu yang menuntun kami setiap hari. Jangan tinggalkan kami. Kami tak mampu tanpa-Mu Yesus. Ku terhubung denganmu. Oh, selalu. Sebab firman-Mu yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat Tuhan dalam hati-Mu Yesus. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Berikan sorak-sorai paling meriah cuman buat Tuhan kita, amin. Kami nyatakan diri bahwa kami mau dan rindu untuk senantiasa terhubung denganmu. Melekat di dalam-Mu, tinggal di dalam kebenaran-Mu. Karena kami menyadari di luar Engkau kami tidak mampu melakukan apa-apa. Di luar Engkau kami tidak mampu mengatasi setiap beban, pergumulan, problem dalam hidup kami. Tapi di dalam Engkau kami percaya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kemampuan sehingga kami cakap menanggung segala perkara dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karenanya Tuhan kami butuh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lewat kebenaran firman-Mu sehingga mata rohani kami boleh semakin dibukakan, dicelikan untuk melihat bahwa di dalam Kau selalu ada jalan keluar. Bahkan jalan keluar yang terbaik yang mungkin kami selama ini belum pikirkan. Tetapi waktu kami merenungkan kebaikan Tuhan, waktu kami izinkan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami, ada banyak perkara, ada banyak jalan-jalan baru yang belum pernah kami lalui. Tuhan bukakan sehingga kami boleh menyaksikan bahwa di dalam Kau sungguh ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Ya, yang merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara, saudara berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya kita semua sampai hari ini hadir dalam ibadah ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ya. Seorang pakar berkata begini, kesuksesan itu terdiri dari 99% attitude atau sikap dan 1% skill ataupun keterampilan atau kemampuan kita. Jadi attitude itu satu hal yang perlu dan harus untuk melihat saudara hidup mengatasi setiap persoalan. Satu hari ada cerita seorang bapak, dia baru pertama kali ke Jepang
Dan di Jepang kemudian karena kebiasaan dia, ya, dia merokok, selesai merokok dia buang puntung rokok sembarangan. Dan orang Jepang lihat hal itu. Dia lihat dan dia matikan api rokok yang masih menyala itu, ya. Lalu aspal bekas abu rokok, dia ambil tisu, dia lap supaya bersih. Dan puntung rokok yang sudah mati dia bungkus dengan tisu dan dia mencari tong sampah dan dibuang di tong sampah. Lalu dia mendatangi bapak yang membuang puntung sembarangan itu. Tentu dengan membungkuk gaya khas Jepang dan dia ceritakan bahwa di negara ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sejak saat itu saudaraku, ya, orang yang membuang sampah sembarangan itu menyatakan diri, saya mau berubah. Nah, saudaraku, perubahan orang seringkali sampai kepada satu titik yaitu menyadari kesalahannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak kali sikap kita itu memarahin, menegur, menggosipkan, ngatain di belakang, tapi kita tidak memberikan contoh baik. Ya, saya membaca sebuah riset dari BRC, Bilangan Research Center, banyak orang enggan datang ke gereja karena orang di gereja belum bisa menjadi contoh. Saya berharap jemaat Rock Lembah Pujian hidup saudara harus bisa menjadi contoh dengan sikap, attitude yang benar sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Amin saudaraku. Nah saudaraku kasih Tuhan, persoalan atau masalah tidak akan membuat orang tinggalkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, persoalan masalah berat tidak akan membuat orang tinggalkan Tuhan. Kalau saudara baca seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat amat menderita, namanya Ayub. Dalam Ayub pasal yang pertama di sana diceritakan bahwa Ayub ini saleh, rajin beribadah. Yang kedua, jujur. Bisnisnya jujur, perkataannya jujur, sikapnya jujur. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Artinya orang itu benar-benar melakukan sesuai firman Tuhan. Dan yang keempat dikatakan menjauhi kejahatan. Jadi jangankan melakukan kejahatan, menjauhi kejahatan. Tapi dalam pasal yang sama diceritakan bahwa Ayub punya anak 10. Oleh satu musibah 10-10-nya mati. Tapi ayat yang terakhir dari pasal yang pertama itu dikatakan dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Artinya masalah tidak membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Masuk ke pasal yang kedua, di sana diceritakan seizin Tuhan Ayub mengalami sakit penyakit dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Belum ada orang yang sakit. Biasanya orang kalau disakit, Pak apanya sakit Pak? Kepalanya sakit Pak, kakinya sakit Pak, perutnya. Ini dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dan ayat yang kedua itu Ayub mulai kecewa dengan Tuhan. Masuk ke pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ya, jadi saudaraku, pasal berikutnya dikatakan Ayub bosan dengan hidup. Jadi saudaraku, persoalan tidak akan membuat saudara kecewa dengan Tuhan. Kecuali satu saat saudara membiarkan kekecewaan membelenggu hati saudara. Jadi virus yang paling berbahaya, yang lebih berbahaya daripada COVID-19 adalah virus yang namanya kekecewaan. Ya saudaraku kasih Tuhan. Sampai Ayub berkata, untuk apa saya lahir di dunia ini kalau saya sampai harus menderita. Tetapi di pasal yang terakhir yaitu pasal 42. Ayub itu ada 42 pasal. Ayat yang kelima dikatakan, dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Sekarang aku mengenal engkau dengan mata kepalaku sendiri. Jadi artinya saudaraku, pengenalan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan saudara punya respon. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa kuat di dalam menghadapi problem hidup ini. Bapak Ibu saudaraku,
Saudara nggak perlu angkat tangan, tapi mungkin ada beberapa bapak ibu yang berkata begini, heran ya, kok banyak orang yang mengecewakan saya. Dan orang yang mengecewakan itu tidak jauh-jauh, orang dekat-dekat. Teman baik saya, teman saya dari kecil, orang yang bawa saya ketemu Tuhan Yesus, lalu justru dia yang mengecewakan saya. Atau ada yang berkata, Pak teman saya, Pak partner bisnis saya, teman sepelayanan saya yang mengecewakan. Saya mau katakan saudaraku, tema bulan ini benar-benar sebetulnya luar biasa. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri atau hidup tanpa pamrih. Kalau saudara hidup tanpa pamrih, saudara tidak mudah untuk kecewa. Yang setuju bisa katakan amin. Haleluya. Seringkali kita kecewa karena hidup kita melakukan sesuatu dengan pamrih. Kita menolong orang dengan pamrih. Saudara melayani Tuhan juga dengan pamrih. Saudaraku, kita melayani Tuhan bukan minta diberkati. Inilah satu-satunya perbedaan kita dengan keyakinan lain. Keyakinan lain melakukan ritual, melakukan sembahyang supaya diberi rejeki, supaya dilindungi, supaya selamat. Saudara dan saya kita melakukan bukan supaya selamat. Saudara sudah diselamatkan waktu kita beribadah, waktu kita melayani, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita sadar bahwa kita adalah orang-orang sudah dipelihara, diselamatkan karena kita bersyukur. Nah sebagai akibatnya karena kita menyenangkan Tuhan, motivasi kita lurus, hidup kita diberkati Tuhan. Bahkan waktu saudara diberkati ada satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang banyak uang, yang tidak dimiliki orang kaya, satu hal. Karunia menikmati berkat. Ya, ada banyak orang mengumpulkan harta tetapi dia tidak punya karunia untuk menikmati berkat. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, engkau tidak punya sebanyak orang lain. Tapi saudara berkata, meskipun aku enggak punya banyak, tapi aku menikmati berkat. Karena aku tahu semua datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena saudara hidup menikmati berkat bersama dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Sekarang kita akan belajar, jadi mengenal Tuhan itu harus, jadi waktu saudara dengar firman, itu justru kesempatan saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ngerti maksud dan tujuannya, ya saudaraku. Ya next, kita belajar yang poin yang pertama dulu, supaya kita hidup tidak mementingkan diri sendiri sehingga kita mudah menjadi kecewa. Yang pertama adalah bijaksanalah dalam mengatur pengharapan atau mimpi. Loh Pak, kalau itu kita nggak boleh punya mimpi besar, boleh. Saudara punya mimpi besar, boleh. Tetapi tentu dalam batas-batas yang terukur. Makanya Paulus katakan dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga dikatakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, overthinking, di luar daripada, artinya saudara boleh punya mimpi besar, harapan besar, tapi tetap terukur, ya, jangan kebablasan saudaraku. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ada kepatutan, kelayakan, batasan, norma-norma yang perlu diperhatikan. Ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ya, berpikir begitu rupa itu artinya jangan keluar daripada keharusan-keharusan yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga kamu menguasai diri. Ya, jangan sampai saking tingginya karena terlalu tinggi dan wownya mimpi kita kebablasan sampai kita lupa diri. Menguasai diri menurut apa? Ukuran iman. Alkitab tidak mengajar saudara untuk bondo nekat. Bondo iman. Bukan bonek tapi boim. Artinya kalau saudara punya mimpi besar, harusnya yang diusahakan adalah bagaimana iman kita semakin bertumbuh plus kemampuan saudara.
potensi saudara, talenta saudara. Ya, saudaraku, banyak kali orang itu sebenarnya diciptakan Tuhan seperti traktor, tapi dia merasa cuma dirinya seperti cangkul. Ya, mestinya seperti traktor bisa menyelesaikan tanah berhektar-hektar, tetapi dia melihat dirinya seperti cangkul, cuma bisa menyelesaikan tanah 1 are 2 are. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, cara kita melihat itu yang akan membuat kita mudah kecewa. Kecewa dengan Tuhan yang sudah menciptakan saudara dan saya. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Yang setuju berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara diciptakan dahsyat dan ajaib, tetapi seringkali kita melihat diri kita. Jadi bukan overthinking itu mimpi kita digedein, tapi cara kita melihat Tuhan dan melihat diri kita harus semakin besar. Ya, saudaraku, ada satu, kita lihat dulu. Ya, next. Ini tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Orang mati, bangkit, buta, melihat, timpang berjalan. Ya, saudara kasih Tuhan, air anggur habis perjamuan kawin di Kana. Tuhan suruh isi air pembasuh kaki, air biasa. Lalu kemudian disuruh cedok, dibawa kepada pemimpin pesta, berubah menjadi air anggur. Mujizat terjadi. Semua orang wow dan tercengang. Tetapi tiba ke ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Ya, dan mungkin papanya adalah Yusuf, saudaraku, yang tukang kayu itu, dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ini Yudas bukan Yudas yang menjual Yesus. Ini salah seorang daripada saudara. Ya, lupa. Yesus kan bukan anak tunggal, Pak. Waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, lalu punya anak yang bernama Yesus di Bethlehem, di sebuah kandang, itu bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena Roh Kudus. Nah, setelah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria hidup sebagaimana layaknya suami istri. Punya anak beberapa orang ini, ya, supaya saudara tidak bingung, saudaraku. Jadi Yesus itu lahir bukan hasil hubungan suami istri, tetapi adalah karena karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Jadi Maria masih perawan waktu melahirkan Yesus. Tetapi setelah Yesus lahir, mereka hidup layaknya suami istri. Jadi saudara kasih Tuhan, mereka melihat pribadi Yesus sebagai satu kenyataan bahwa dia anak tukang kayu, orang sederhana. Kok bisa melakukan itu? Kalau zaman sekarang, saudaraku, orang sulit bedakan hoax sama kenyataan, fakta. Ya, saudaraku, itu yang terjadi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenyataan tidak bisa saudara ubah, tetapi yang saudara bisa atur adalah respon kita. Ayat 57, lalu mereka kecewa. Kecewa kenapa? Karena ternyata Yesus ini cuma anak tukang kayu yang lahir di kandang domba. Kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, ya, akibat ketidakpercayaan, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi kalau hari ini saudara sedang bergumul, berdoa untuk mujizat dinyatakan dalam hidup saudara, apakah dari sisi keuangan, pulihnya kesehatan, rumah tangga, dan apapun juga, tidak mungkin saudara melihat mujizat kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan mujizat. Gini loh saudara. Fakta. Ya, fakta itu banyak kali orang berpegang kepada fakta. Hasil mediskah,
Hasil penelitiankah? Fakta. Saya mau katakan fakta belum tentu sebuah kebenaran. Ya, fakta belum tentu sebuah kebenaran. Nah, sekarang tergantung kita mau pegang fakta atau kita mau pegang kebenaran firman. Fakta belum tentu sebuah kebenaran, tapi kebenaran akan memunculkan satu fakta baru. Bahwa bagi manusia mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi seringkali kita sulit menikmati mujizat ataupun mengalami mujizat. Kita sering dengar orang lain bersaksi mengalami mujizat. Kita kok belum pernah. Karena kita melihat sih ya sudah faktanya begitu Pak. Mustahil Pak. Dokter bilang gak mungkin sembuh Pak. Dokter bilang ini tinggal tunggu hari Pak. Dokter bilang kumpulkan keluarga karena ini paling 1-2 hari lagi. Saudaraku kasih Tuhan, itu fakta medis. Tapi kalau saudara pegang janji Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ya saudaraku kasih Tuhan, waktu saya sakit pun, waktu saya Tuhan izinkan saya mengalami sakit, saudaraku, saya tetap melihat bahwa di balik sakit ini ada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, salah satu penghambat orang untuk percaya adalah kekhawatiran. Karena itu Matius 6 katakan jangan kamu khawatir ya tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Orang seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya dilihat mata, yang kasat mata, hal-hal yang duniawi, bicara tentang kebutuhan. Banyak orang khawatir tentang hal seperti itu. Nah, khawatir itu akan hilang ketika cinta kita kepada Tuhan mampu mengatasi kekhawatiran itu. Seperti contoh simpelnya yang saya alami. Saya waktu sakit saya takut disuntik, tapi ini harus operasi, ya kan? Saudara kasih Tuhan. Jadi ketakutan, kekhawatiran dipertemukan, saudara kasih Tuhan, dengan cinta. Selain saya cinta kepada Tuhan, saya cinta kepada istri dan anak saya. Nah, cinta saya mampu mengatasi ketakutan, karena itu saya kemudian putuskan untuk operasi. Jadi artinya saudara tidak akan bisa bebas dari kekhawatiran kalau cinta kita kepada Tuhan belum mampu mengatasi beban hidup, pergumulan ataupun kesulitan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan apapun itu, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan mampu mengatasi setiap pergumulan kita. Nah, ayat ini diteguhkan pada hal yang kedua atau poin yang kedua. Ya saudaraku, yang kedua ini adalah lupakan segala kebaikan yang kita sudah beri, yang kita sudah kasih, yang kita sudah lakukan, kebaikan-kebaikan, dan selalu ingat kebaikan yang kita terima. Seringkali kan kebalikan, kita selalu ingat kebaikan yang kita sudah beri. Ya, pertolongan yang kita sudah lakukan, kita sudah bantu orang, tolong orang, itu sering yang kita ingat, kita lupa menerima kebaikan daripada Tuhan. Dan itu yang akan membuat orang kecewa. Sehingga muncul peribahasa, kacang lupa kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Kenapa? Bentuk kekecewaan. Orang yang kita bantu justru nusuk kita dari belakang. Dan seterusnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara tidak ingin hidup di dalam kekecewaan, karena kekecewaan itu adalah seperti saya tadi katakan, strategi iblis untuk membuat saudara kecewa dengan manusia, kecewa dengan Tuhan. Dan menghalalkan segala cara. Saudara berpikir, tapi waktu saudara mengerti bahwa kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya percaya kita perlu belajar untuk melihat kasih yang sudah kita terima lebih daripada apa yang sudah kita beri. Saya banyak ketemu orang yang kecewa dalam hal ini. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita melayani di gereja, kalau saudara sudah sebagai pekerja, kita melayani bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita merasa kita sudah diberkati oleh Tuhan karenanya. Tidak ada kata lain untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan kita memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Saya aja hitung-hitungan ya. 1 hari 24 jam.
24 jam sehari. Seminggu 24 kali 7, 168 jam dalam seminggu. Ibadah 1 jam lebih, 1,5 jam lebih. Ya jadi cuma 1%, jadi dari 168 jam per minggu. 1% kurang waktu kita diminta untuk mempersembahkan, ninggalkan semua aktivitas kita untuk beribadah. Itu saja kalau tidak sanggup. Bagaimana saudara mau minta berkat yang terbaik dinyatakan dalam hidup kita? Apa kita nggak malu saudaraku? Ya saudaraku, kita melakukan sekali lagi bukan supaya kita diberkati. Tetapi karena kita sudah percaya bahwa hidup kita sampai hari ini boleh ibadah dengan baik. Saudara datang ke tempat ini dengan sukacita. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya saudaraku, karenanya saudaraku, ayo berikan waktu yang terbaik dengan mengingat semua kebaikan daripada Tuhan. Yang ketiga sekarang kita masuk. Kita lihat dulu, kita lihat dulu gambar ini ya. Coba mundur. Ya, kita lihat gambar. Ya, multimedia bisa slide sebelumnya. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya pasang sebuah gambar. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukurnya itu bukan karena banyak sedikitnya yang kita miliki. Kalau saudara perhatikan, yang di atas itu dia mengalami kebahagiaan karena dia bersyukur dengan apa yang dia sudah miliki. Sementara yang di bawah tidak bersyukur, tidak bahagia, karena dia selalu berfokus dengan apa yang belum dimiliki atau apa yang hilang dari hidupnya. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, sebenarnya waktu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita bersyukur dengan apa yang sudah ada pada kita, kita akan menyenangkan Tuhan. Kenapa orang sulit untuk bersyukur? Ada virus yang berikutnya adalah namanya iri hati. Iri itu sebenarnya kagum. Nah saking kagumnya tapi dia tidak bisa seperti itu, makanya kan banyak orang bilang iri itu tanda tak mampu. Ya, karena dia iri lalu kemudian dia memfitnah, dia menjelekkan. Oh enggak, dia enggak hebat. Itu sakingnya dekat sama orang-orang atas. Oh enggak, dia enggak hebat, dia baru dapat warisan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara cuma sebatas iri, saudara sulit untuk bisa sama dengan orang itu bahkan melampaui. Enggak mungkin. Harusnya kalau saudara kagum dengan seseorang, pelajari. Kenapa dia bisa seperti itu? Yang buruk, yang melanggar firman, jangan dilakukan, di skip aja. Tapi hal-hal yang baik saudara bisa ambil. Dan saya percaya kalau saudara bisa melakukan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, saudara bisa mengatasi atau lebih unggul daripada orang yang saudara irikan. Ya, jadi saudara ngasih Tuhan, semua itu adalah tergantung daripada ya. Jadi kita tidak perlu mengingat dan mengungkit kebaikan yang kita sudah berikan. Kalau bila perlu saudara lupakan yang kebaikan saudara lakukan, tapi ingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima di waktu yang lalu. Apakah dari Tuhan, apakah dari pasangan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti saya pernah katakan di sini, kenapa rumah tangga sulit untuk berbahagia? Karena tujuan saudara menikah adalah untuk mencari kebahagiaan. Tapi kalau saudara mengubah saudaraku yang kasih Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan semasa pacaran lalu saudara menikah tujuannya bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi ingin membahagiakan orang yang kita cintai. Dan saudara akan bahagia. Contoh simple, saudara bawa anak-anak kecil ya ke tempat mana dia bisa bermain, dia bisa tertawa, dia bersenda gurau, dia bahagia. Saudara mungkin tidak bisa menikmati permainan yang membuat anak kita bahagia. Tapi waktu kita melihat anak kita berbahagia, kita ikut bahagia. Nah begitu juga dengan pasangan kita. Kalau saudara melakukan sesuatu dan kemudian pasangan kita menjadi berbahagia,
saudara bisa menikmati itu dan itu yang akan membuat rumah tangga saudara bahagia. Tetapi kalau saudara minta pasangan saudara untuk membahagiakan saudara, saudara mudah untuk kecewa. Karena tidak ada orang yang bisa memuaskan orang lain selain daripada Tuhan. Jadi saudaraku, kita belajar untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang kita sudah beri dan ingat kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita terima. Yang ketiga saudaraku, jangan berfokus kepada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Keadaan alam saudara tidak bisa kendalikan. Mulut orang lain tidak bisa saudara kendalikan. Sikap orang lain terhadap kita tidak bisa saudara kendalikan. Ya, saudara tidak bisa kata, sekali lagi loh, sampai kamu ngatain saya, saudara tidak bisa kendalikan. Mungkin di depan saudara dia tidak lakukan, tapi di belakang kita, saudaraku. Jadi ada banyak hal yang saudara tidak mampu kendalikan. Ya, suasana ekonomi, apalagi sekarang perang Cina dan Amerika, dan apapun juga di dunia ini, banyak hal tidak mungkin kita kendalikan. Dan itu dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sekalipun, ya, kata sekalipun ini artinya yang terjadi tidak sesuai atau bertentangan dengan harapannya. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan maunya kita. Ya, tidak sesuai dengan planning kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita bawa dalam doa. Yang terjadi, makanya Nabi Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Rindunya berbunga, kenyataannya tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Doanya supaya berbuah, tapi kenyataannya tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Tujuannya adalah menanam untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tapi hasilnya mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ya, terhalau. Jadi jangankan bertambah banyak, berkembang biak, ini ya entah kemana, berhamburan saudaraku. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi yang semua yang diharap-harapkan itu kenyataannya berbeda. Dan Nabi Habakuk katakan semuanya itu mengecewakan. Tapi kita belajar responnya. Jadi kalau sudah perhatikan ayat pertama sampai ayat 17 itu tidak bisa kita kendalikan. Saya pasang gambar perahu itu. Seorang nelayan, dia tahu dia tidak bisa mengubah arah angin. Dia tahu dia tidak punya kemampuan untuk merubah arah angin. Tetapi yang dia tahu adalah dia mengubah layar. Itu bicara tentang sikap hati kita. Itu pun yang dilakukan dalam ayat 18 oleh Nabi Habakuk. Namun aku. Ya, jadi ayat 17 perhatikan, sekalipun. Itu keadaan yang di luar keinginannya. Tapi responnya ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Itu artinya kita tidak bisa mengatur semua keadaan. Tetapi sikap kita, respon kita terhadap keadaan yang di luar harapan, terhadap hal yang mengecewakan, respon kita, kitalah yang menentukannya. Ya saudaraku, ya saya percaya saudaraku dalam hidup ini juga banyak. Ya, kalau saudara selalu berfokus kepada hal-hal yang tidak bisa saudara kendalikan, saya ulang sekali lagi. Kalau saudara berfokus kepada hal-hal yang di luar kemampuan kita mengendalikan, lalu saudara coba cari jalan keluar menurut cara-cara dunia, saudara akan mengalami persoalan yang lebih besar lagi. Apa yang kita bisa atur saudaraku kasih Tuhan, apa yang kita bisa kendalikan di dalam hidup ini saudaraku, ya saudaraku, yang bisa kita kendalikan adalah emosi kita.
Yang bisa kita kendalikan adalah emosi kita. Yang kita bisa kendalikan adalah keinginan kita. Ini loh saudaraku, keinginan itu harus pandai kita mengendalikan. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan, saudara akan ketemu masalah. Saya berikan contoh sederhana. Saudara beli jam tangan. Saudara beli jam tangan, tujuannya apa? Untuk lihat waktu. Orang beli jam tangan tujuannya untuk lihat waktu. Jadi fungsinya adalah melihat waktu. Fungsi. 500.000 ada, 1 juta ada, 5 juta ada, ratusan juta ada, di atas MM-an juga ada. Untuk sebuah jam. Jadi saudaraku, fungsi kalau bergeser menjadi gengsi, itu yang menjadi masalah. Jadi yang mahal itu bukan fungsinya, yang mahal itu gengsinya. Nah kalau keinginan saudara tidak saudara bisa kendalikan dengan benar, saudara mengedepankan gengsi dan itu muncul masalah. Lalu saudara berhutang. Pesan saya, jangan coba-coba saudara berhutang untuk menutupi hutang. Saudara akan menggali lubang lebih dalam sehingga saudara sulit untuk keluar. Ya, saudara kredit di bank untuk satu usaha itu beda ceritanya. Ya, karena saudara sudah perhitungkan ada profit yang didapat di sana. Tetapi kalau pinjam uang untuk menutupin hutang, saudara sedang menggali lubang sendiri, makin hari makin dalam sehingga saudara sulit untuk keluar dari lubang itu tanpa pertolongan. Jadi saudaraku, keinginan itu perlu kita kendalikan dengan benar. Itu yang bisa kita kendalikan. Keadaan tidak semua bisa kita kendalikan, saudaraku. Ya, keinginan itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Apakah saudara mau bersungut-sungut atau bersyukur sama Tuhan? Pilihan di tangan kita. Keputusan ada di tangan kita. Hidup ini penuh dengan keputusan-keputusan. Saudara pergi ke dokter untuk tujuannya berobat. Setelah diperiksa, dibuatin resep. Resep di tangan saudara, resep obat. Keputusan ada di tangan kita. Saudara berjalan keluar ruang praktek dokter, ada tong sampah, saudara remes, masuk ke tong sampah, bisa. Saudara bawa ke apotik, setelah tahu harganya mahal, saudara bilang, setengah resep saja juga bisa. Setelah obat ada di tangan saudara, ditulis di sana aturan minum 3 kali 1 kapsul sehari. Saudara bilang, enggak, 3 kebanyakan, saudara minum 1 juga bisa. Hidup ini penuh dengan keputusan. Termasuk waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara mau lakukan atau saudara abaikan, keputusan ada di tangan kita. Tetapi pesan saya, kalau saudara dengar firman Tuhan dan lakukan, kalau yang menegur, saudara bertobat, kalau sesuatu yang menguatkan membuat kelemahan, kekhawatiran saudara dikalahkan oleh janji Tuhan, percayalah saudara akan menjadi pribadi yang tidak mudah dikalahkan, yang mengerti berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh bilang kita lebih daripada pemenang. Tapi seringkali kita mengizinkan kekhawatiran, kekecewaan membelenggu kita sehingga kita menjadi lemah. Tadi saya sudah katakan kita diciptakan seperti traktor, tapi kalau saudara merasa diri saudara seperti cangkul, wah tanah kok sekian hektar, bahkan mungkin Pak saya cuma bisa 1 area 2 area aja. Karena saudara melihat diri saudara seperti cangkul, sama seperti 10 pengintai yang berkata, oh dia raksasa, nggak mungkin kami bisa mengalahkan. Tapi Yosua dan Kaleb melihat bahwa dirinya disertai oleh Tuhan. Daud waktu melihat Goliat, dia juga kalau mengukur tinggi dan pengalaman perang, enggak ada apa-apanya. Dia berkata, engkau boleh datang dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Kita perlu banyak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga itu yang menguatkan Ayub. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-5. Dulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang mataku sendiri yang melihat engkau. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jangan berfokus dengan apa yang tidak bisa saudara kendalikan. Yang saudara bisa kendalikan adalah tadi emosi, ya keinginan, ya rumah tangga kita dan sebagainya, itu bisa saudara kendalikan. Sekarang yang keempat, kita lihat supaya saudara tidak mudah kecewa.
melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Tadi kita lihat Habakuk, ya sekalipun, ya banyak hal yang mengecewakan. Namun, nah itu cara melihatnya harus berubah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus banyak mengenal Tuhan dengan cara pandang yang benar. Saya buat ilustrasi begini. Orang sukses adalah orang yang tidak on time. Orang sukses adalah orang yang tidak tepat waktu. Kalau saudara dengar perkataan saya, saudara berkata ini gak benar ini. Karena saudara sudah terbiasa orang sukses itu orang yang on time. Saudara harus cari maksud saya. Maksud saya jangan tepat waktu tapi datanglah hadirlah sebelum waktu yang ditentukan. Sehingga saudara bisa mempersiapkan diri lebih lagi. Begitu juga waktu saudara dengar firman Tuhan. Saudara cari latar belakang sebuah statement. Saya kasih contoh yang lain. Satu hari saya dipanggil Prabowo. Saya gak mau datang. Saya lewat jalan, Prabowo. Kok gak mau? Karena maksud saya jalan dipanggil Prabowo ya saya gak mau datang dong, orang nama saya Thomas. Saudara nangkep maksudnya? Jadi seringkali statement apa yang dikatakan oleh Alkitab kita meresponnya salah karena kita tidak menangkap maksud di baliknya. Karena itu waktu saudara baca firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam apa maksud Tuhan di balik statement pernyataan di dalam firman Tuhan. Jadi mengerti firman Tuhan bukan cuma sekedar dibaca lalu ditelan begitu saja. Perlu dicari maksudnya apa. Nah saudaraku, itu artinya kita harus belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Waktu saya sakit, saya tidak pernah berpikir hal-hal yang mengecewakan. Kok Tuhan tega ya? Enggak. Saya justru berpikir bahwa masalah Tuhan izinkan untuk membuat otot rohani saya menjadi kuat. Karena itu sudah kasih Tuhan hari ini. Kalau saudara punya pergumulan berat, saudara punya beban yang berat, punya persoalan yang berat. Sekalipun saudara rasanya sudah melayani Tuhan, sudah taat dalam mengembalikan persepuluhan. Kok sepertinya ada-ada saja. Dengar baik. Masalah Tuhan izinkan untuk membuat otot rohani saudara semakin kuat. Ya, banyak orang olahraga itu memang bagus tapi untuk tubuh saja. Tapi waktu otot rohani saudara dilatih. Nah, dan jangan lupa waktu saudara ketemu masalah, solusi yang dicari itu harus benar. Kalau saudara punya solusi yang salah. Saya melayani ada seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, Pak, saya kalau ngomong sama istri Pak, nggak pernah ketemu Pak. Kalau saya ngomong, salah. Kalau diam, juga salah. Jadi saya berpikir gini Pak, ya saya nggak mungkin bercerai Pak. Saya tahu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia, saya tahu Pak. Tapi untuk baiknya Pak, saya mau tinggal di kota lain, istri saya di kota lain. Ya ketemu sekali-sekali aja. Pak, saya bilang. Ya, itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Ya, seperti itu cuma istilahnya Bapak lari dari kenyataan. Hadapi kenyataan. Lu nggak bisa Pak. Diomongin baik nggak bisa. Diomongin keras juga apalagi Pak. Daripada berantem Pak nggak enak Pak didengar sama anak-anak. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang saya maksud. Waktu saudara punya masalah, carilah solusi yang benar. Jangan solusi yang saudara anggap benar, tapi solusi yang benar di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya setiap masalah yang saudara hadapi, kalau saudara mengandalkan Tuhan, jangan lakukan untuk Tuhan. Siapa kita bisa lakukan untuk Tuhan? Ya, tapi kita lakukan bersama dengan Tuhan. Percayalah, masalah itu adalah bahan baku untuk bercerita bahwa di tengah kemustahilan ternyata kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara, Pak, kadang-kadang saya bingung Pak, ini persoalan saya berat sekali Pak.
Bapak nggak tahu sih yang saya alami, Bapak nggak pernah sih Gini saya bilang, persoalan itu berat ringannya tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dengan sudut pandang kacamata kita sebagai manusia, ya kita akan selalu berkata bahwa persoalan saya berat dan tidak mungkin. Ya, kata berat, 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 itu sebetulnya bisa dirubah menjadi berkat. Ketika huruf K disisipkan di tengahnya, bicara tentang Kristus ada di tengah beratnya persoalan. Berat Tuhan akan sanggup merubahkan jadi berkat. Haleluya saudaraku. Jadi setiap kita percayalah bisa melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Ini ya, waktunya tinggal sedikit, kita lanjut aja ke poin yang berikutnya. Ya. Ya, kita lihat di sini saudaraku. Melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Gini saudaraku. Ini bicara tentang Yusuf. Yusuf itu salah satu anak daripada Yakub di antara 12 suku. Yakub diubah menjadi Israel dan punya anak kesayangan namanya Yusuf. Orang kesayangan itu biasanya banyak diiri. Ya, Yusuf ini dikasih jubah bagus oleh papanya yang yaitu Yakub. Diambil, dimasukkan ke sumur, dijual, dibawa ke Mesir. Nah satu hari keluarganya ini mengalami bencana kelaparan. Kemudian mereka dengar di Mesir ada stok makanan. Yusuf punya stok makanan karena di masa kelimpahan dia membangun lumbung-lumbung. Dan dia nyetok ya persediaan logistik, dana cadangan, tabungan. Ya. Nah waktu saudaranya datang minta pertolongan, saudaranya tidak tahu bahwa itu Yusuf. Tapi ketika mereka tahu bahwa itu Yusuf, mereka merasa bersalah. Makanya Yusuf menjelaskan dengan statement ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku, yaitu Yusuf, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan seterusnya. Ya, saudara lihat statement saya yang di bawah. Tidak ada gunanya menceritakan kehebatan kepada orang yang membencimu. Jadi kalau saudara berusaha menjelaskan sama orang yang tidak suka pada saudara, sebenar apapun dia nggak mau dengar. Tetapi sebaliknya kalau saudara menjelaskan kepada orang yang senang sama saudara, yang sayang pada saudara, yang ngerti dengan saudara, penjelasan itu nggak perlu. Ya karena dia berkata, enggak, kamu benar atau salah, aku tetap mengasihi kamu. Itulah dunia di mana kita tinggal. Ya, dunia itu cenderung subjektif, suka atau enggak suka. Kalau enggak suka, mau salah pun jadi, mau benar pun jadi salah. Tapi kalau suka, salah pun dibela. Itulah kenyataan dunia ini. Tetapi yang saya maksud adalah kita punya cara pandang yang berbeda. Kalau saudara punya cara pandang yang berbeda, percayalah, masalah adalah kesempatan untuk saudara melihat mujizat dinyatakan. Ya saudaraku, tadi saya sudah katakan fakta belum tentu sebuah kebenaran, tapi kebenaran akan memunculkan satu fakta baru bahwa bagi manusia mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Ya kita bangkit berdiri. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, saudara mungkin ada yang belum ambil perjamuan kudus tadi, saudara bisa melambaikan tangan, nanti Asyir akan mengantarkan perjamuan kalau ada. Kalau sudah punya semua perjamuan kudus kita persiapkan. Percayalah saudaraku bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang seringkali seperti cerita anak bungsu, bukan bapaknya yang meninggalkan anaknya, tapi anaknya yang pergi meninggalkan bapaknya. Tapi kalau hari ini saudara merasa seperti anak bungsu yang jauh daripada bapaknya, putar kembali ke mudi hidup saudara. Kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan dia akan menerima saudara apa adanya. Sementara kita mempersiapkan roti perjamuan ini, renungkan akan kebaikan Tuhan.
Ya, saya percaya saudara kasih Tuhan, kalau kita hari-hari ini sering dikecewakan, mungkin saja apa yang kita lakukan ini perlu belajar. Belajar jadi orang tanpa pamrih. Kalau saudara melakukan dengan pamrih, artinya saudara berharap dengan balasan dari orang lain. Tapi kalau saudara melakukan tanpa pamrih, artinya saudara percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang untuk membalaskan berkat kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Percayalah dengan sungguh bahwa hidup saudara sudah ditebus, dibayar mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus sendiri. Dia mau meninggalkan sorga, menjadi manusia, merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dia merasakan bagaimana dikhianati, dia merasakan bagaimana dia ditolak, dia merasakan bagaimana dia menderita, bahkan sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bukti kasihnya pada kita. Percayakan saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah mati untuk gantikan kami. Siapalah kami sehingga Tuhan rela menebus setiap kami, memberikan keselamatan. Semua itu karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya selain kami mau berkata bahwa kami ingin hidup benar untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan perintah-Mu untuk berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menolong sesama manusia. Biarlah lewat hidup setiap kami orang boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus bersama dengan Tuhan, kami menanggung segala perkara karena kekuatan daripada Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ibadah ini boleh berakhir tapi penyertaan Tuhan tidak akan berakhir pada saudara. Percaya bahwa saudara selalu disertai oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan berjanji tidak akan izinkan persoalan lebih daripada kekuatan kita untuk menanggungnya. Bahkan diberi jalan keluar. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Nyata atas setiap saudara. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa yang sudah kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya hidupmu sudah diberkati dan rindu jadi berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.